Kembali lagi di channel saya Agor Mekso. Pada kali ini ya kita akan simulasikan tes CAT ya. Ini kita ada soal online secara CAT. Teman-teman bisa sambil membantu saya mengerjakan ya. Nanti di akhir ada pembahasannya. Jadi teman-teman kita kerjakan dulu bersama. Nanti salahnya berapa, benarnya berapa. Kemudian kita koreksi, di sini langsung ada koreksinya dan dapat nilainya berapa gitu ya. Oke, yang pertama adalah pada tanggal berapa jadwal pemungutan suara pemilihan umum yang sesuai dengan PKPU nomor 3 tahun 2022. Jadwal itu tanggal 14 Februari 2024 ya. Kita centang. Jadi ingat teman-teman, pemilunya tanggal 14 Februari 2024 ya. Kemudian nomor 2, KPU RI, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten Kota bersifat hierarkis. Ketentuan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 pasal dan ayat berapa? Ini kalau nggak salah pasal 9, tapi ayatnya lupa saya. Ayat 1 kayaknya. Hierarkis atau ayat 2 dan ayat 2 kalau nggak salah. Nanti ada pembahasannya kok. Oke, lanjut ketiga. Berikut ini yang merupakan tahapan penyelenggaraan pemilihan umum. Tahapan penyelenggaraan umum: perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan umum, masa kampanye pemilu. Bukan ya, ini yang bukan merupakan tahapan penyelenggaraan umum. Kampanye ya, perencanaan ya, pemutahiran data juga ya, penetapan hasil pemilu juga ya. Ini yang tidak pencalonan ya. Pencalonan ini tidak sebagai tahapan ya. Nomor 4, seluruh tahapan pemilu merupakan objek pengawasan. Setiap penyimpangan harus diproses sesuai dengan aturan yang berlaku. Di antara penyimpangan berikut, manakah yang sangat mempengaruhi hasil pemilihan? Yang mempengaruhi hasil pemilihan ya teman-teman: mengubah bisa jadi, melakukan kampanye lagi bisa jadi, enggak begitu, memasang tanda gambar tidak begitu, memberi keterangan tidak benar tidak begitu, berkampanye dengan melanggar lalu lintas tidak. Ini ya, mengubah hasil perhitungan suara ya, karena di sini di pertanyaannya yang mempengaruhi hasil pemilihan, jadi perlu diperhatikan pertanyaannya. Oke, nomor 5, jumlah kursi anggota DPD untuk setiap provinsi ditetapkan sebanyak berapa? Waduh, berapa ya? Kalau nggak salah itu 4 ya, 4 kursi. Kemudian nomor 6, kampanye pemilu dapat dilakukan melalui pemasangan alat peraga di tempat umum. Oke. Pertemuan tatap muka. Oke. Semua jamapan benar. Oke. Pertemuan terbatas. Oke. Rapat umum. Oke. Karena di sini yang ditanyakan kampanye pemilu dapat dilakukan melalui apa saja. Semua bisa ya. Jadi jawaban benar semua. Nomor 7 ya, berapakah jumlah anggota PPK? Anggota PPK itu 5 orang, dibantu sekretariat 3 orang ya. Ini adanya cuman PPK aja, berarti 5 orang ya teman-teman. Ketua PPK dipilih oleh siapa? Nah, ketua PPK itu biasanya dipilih oleh anggota PPK sendiri yang menunjuk ya, sesuai voting anggota tuh. Kemudian nomor 9, rapat PK dinyatakan sah apabila dihadiri paling sedikit berapa persen ya. Kalau biasanya kemarin itu 3 orang, tapi kayaknya 4 orang minimal ya sekarang, 4 orang anggota PK. Nanti ambil kita coba cek ya di PKPU nya. Kemudian nomor 10, proses penyusunan Pancasila menjadi dasar negara melalui proses yang panjang. Yang pertama kali memperkenalkan istilah Pancasila adalah ya pasti Insinyur Soekarno ya teman-teman. Ini harus di luar kepala ini. Oke,
Pada Pancasila, yang menjadi sumber nilai kehidupan bangsa Indonesia adalah sila keberapa? Sumber ya, yang menjadi sumber nilai kehidupan bangsa Indonesia adalah Pancasila yang ke-1, ketuhanan yang Maha Esa ya. Kalau nggak salah loh ya. Nomor 12, istilah demokrasi yang dikemukakan oleh Abraham Lincoln mengandung arti apa? Pemerintah yang berkedaulatan, pemerintah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Kemungkinan gini ya, bisa jadi pemerintah dari rakyat dan oleh rakyat untuk negara. Kayaknya enggak. Nomor B ya, nomor 2 ya. Nomor 13, demokrasi reformasi itu dimulai pada tahun berapa? Untuk demokrasi reformasi itu kalau nggak salah itu dimulai pada tahun 1998 ya, 1998. Sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, dan jujur adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah merupakan pengertian ini kan pemilik baru ini ya, di garis bawah ya, sarana kedaulatan memilih anggota dewan, anggota dari DPD, presiden, wakil presiden. Biasanya itu adalah pemilihan umum ya. Kalau hanya pemilihan bupati, pemilihan gubernur saja itu pilkada ya. Kalau ini menyeluruh untuk umum, semua serentak ya, berarti pemilihan umum. Nomor 15, penyelenggara pemilu yang bertugas mengawasi pelaksanaan pemilu, yaitu yang mengawasi ya di sini ya adalah Bawaslu ya. Bawaslu, Panwascam itu ya adalah pengawas ya, Panwas, TPS, dan lain-lain. Kemudian nomor 16, proses di mana adanya pengakuan bahwa kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat Indonesia. Rakyat adalah kebablasan rakyat Indonesia. Proses di mana adanya pengakuan kekuasaan tertinggi ya dari tangan rakyat itu di kerakyatan, keadilan, perwakilan, kebijaksanaan, permusyawaratan. Kerakyatan ya, ini karena di tangan rakyat adalah kekuasaan tertinggi ya, itu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan ya. Nomor 17, negara Indonesia merupakan negara yang majemuk sebab dianugerahi banyak suku, agama, budaya, serta bahasa yang daerah yang berbeda. Kemajemukan di Indonesia ya, nggak boleh dibaca semua ya teman-teman. Nah, langsung pertanyaannya, apabila hal ini kita lihat dari segi kemanusiaan yang terkandung dalam nilai Pancasila, permasalahan yang didasarkan pada kelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban seperti yang di atas menunjukkan lemahnya apa? Penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia, keadilan yang diciptakan oleh pemerintah. Ini enggak, ini bisa jadi ya yang A ya. Istilah religius gak, kesejahteraan gak, sikap kerukunan ya, kerukunan sama penghormatan. Nah, lebih condong ke sini ya, penghormatan, saling menghormati ya, suku ya, suku, agama, dan budaya ya. Nomor 18, berikut yang merupakan termasuk pengawas pemilu. Ketua Bawaslu iya pengawas, KPPS yang kena KPPS tidak ya, lainnya Panwas itu pengawas semua. Jadi pertanyaan adalah yang bukan, hati-hati pertanyaannya. Nomor 19, berikut adalah prinsip-prinsip dalam penyelenggaraan pemilu, kecuali prinsip-prinsip pemilu itu ada 11 atau berapa ya, itu yang akuntabel, legalitas itu kalau nggak salah nggak ada. Adanya akuntabel, efektif, jujur, proporsional, mandiri, kayak gitu. Ini jawabannya adalah legalitas ya. Coba nanti dibuka lagi, saya agak lupa, tapi ingat legalitasnya nggak ada. Berikut adalah istilah produk dari KPU yang terkait dengan tahapan pemutahiran data pemilih yang dilakukan oleh jajaran KPU, kecuali tahapan terkait tahapan pemutahiran data ya, ini pemutahiran data
DPT itu iya, daftar pemilih ini iya, daftar pemilih potensial ini enggak ya, berarti yang ini yang kecuali, berarti langsung DP4 aja. Ini data DPT yang bawah ada, DPS juga ada masuk, jadi pertanyaan kecuali pilihannya adalah DP4. Nomor 21, dalam tahapan kampanye terdapat potensi pelanggaran terhadap pemasangan alat peraga. Untuk melakukan penertiban dalam pelanggaran tersebut, maka panitia pengawas pemilu kecamatan dapat berkoordinasi dengan berbagai pihak. Yang tepat yang disebut di bawah ini kecuali. Nah ini kecuali ya, kalau aparat TNI itu bisa masuk bisa enggak, pemerintah daerah bisa masuk, PPK oke ya masuk, politik masuk, A dan B benar. Salah, berarti ini lebih condong ke aparat TNI ya teman-teman, kecuali karena ini pertanyaannya kecuali. TNI tidak bisa membersihkan itu. Lanjut, jika terdapat kekurangan surat suara suatu jenis pemilihan, maka KPPS dapat meminta tambahan dari TPS terdekat. Tentu setelah berkoordinasi dengan ya pasti anggota PPS ya, karena kan ini KPPS, atasannya adalah PPS, atasnya PPS adalah PPK, atasannya PPK adalah KPU kabupaten gitu. Kemudian nomor 323, apa yang menjadi dasar KPU kabupaten atau kota menetapkan daftar pemilih tetap? Dasar ya, dasarnya itu pasti DPS hasil perbaikan ya. Nih DPS kan yang awal itu awal mulai itu pakainya DPS, diperbaiki pakai KTP elektronik, daftar tambahan pakai itu ya. Kemudian kalau terakhir itu hasil perbaikan, D ya. Kemudian 24, setiap pejabat negara yang dengan sengaja membuat keputusan dan atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu dalam masa kampanye, maka dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun, pidana paling lama 2 tahun, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun, dipidana dengan pidana paling lama 4 tahun. Wah ini agak lupa saya, itu di undang-undang ada, undang-undang nomor 7 tahun 2017. Ini pilih aja ya 3 tahun ya kalau nggak salah. Oke, terakhir pemungutan suara di TPS dapat diulang jika dan hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas kecamatan terbukti terdapat satu atau lebih keadaan sebagai berikut. Petugas pemilih pemberi tanda khusus menandatangani atau menulis nama atau alamat pada surat suara yang sudah digunakan. Ya, bisa. Pembukaan kotak suara, ya bisa. Rusak itu juga bisa. Ini jawaban semua benar ya. Oke, lanjut kita jawab. Apa kamu yakin? Nah seperti ini nanti keluarnya juga. Yakin banget. Nah ini langsung keluar ya, bedah soalnya. Ini nomor 1 14 Februari benar. Oh pasalnya pasal 9 ayat 2 ya teman-teman. Untuk hierarkisnya ini pasal ayat 1 tadi udah bener ayatnya, bisa saya ganti. Tahapannya ini gubernur ya benar, kemudian seluruh tahapan pelindungan objek pengawasannya benar, mengubah 4 benar, semua benar, PPK 5 orang untuk KPPK ini ya. Kalau udah biru ini benar semua ya. Nah salahnya tadi, nah benar semua, salahnya cuma di sini nomor 2 ya, harusnya pasal 9 ayat 1. Nilai, lihat nilai. Oke, dicium guys, ini dapat 96. Coba lagi aja nanti ya. Oke, terima kasih. Sekian, itu adalah wawasan teman-teman untuk tes CAT nya seperti itu ya. Nanti kalau orang lebihnya sama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.